Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidar Al-Munawir, program studi hukum keluarga Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai sistem pemerintahan. Pengertian sistem pemerintahan adalah suatu tatanan atau mekanisme yang digunakan oleh suatu negara untuk mengatur pelaksanaan kekuasaan pemerintahan serta hubungan antar lembaga-lembaga negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Secara sederhana, sistem pemerintahan merupakan cara untuk negara mengelola kekuasaan untuk mencapai tujuan negara dan melayani masyarakat. Menurut para ahli, yakni Miriam Budiarjo, sistem pemerintahan adalah pola hubungan antara lembaga-lembaga negara dalam menjalankan kekuasaan negara. Yang kedua, Strong, sistem pemerintahan merupakan prinsip yang mengatur pembagian kekuasaan negara dan hubungan antara lembaga negara. Tujuan sistem pemerintahan: yang pertama, menjaga stabilitas negara. Yang kedua, mewujudkan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, menegakkan hukum dan keadilan. Yang keempat, melindungi hak-hak warga negara. Yang kelima, menjalankan fungsi negara secara efektif dan efisien. Selanjutnya, unsur-unsur pemerintahan. Suatu pemerintahan dapat berjalan apabila memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, rakyat. Rakyat adalah seluruh penduduk yang tinggal di suatu negara dan menjadi warga negara. Yang kedua, wilayah. Wilayah meliputi daratan, lautan, dan udara yang menjadi kekuasaan negara. Yang ketiga, pemerintah. Pemerintah adalah pihak yang menjalankan roda pemerintahan dan mengatur kehidupan negara. Yang keempat, kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki negara untuk mengatur urusan dalam dan luar negeri. Baik, selanjutnya C, fungsi pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan fungsi pemerintahan. Yang pertama, fungsi pengaturan atau regulasi. Pemerintah membuat aturan dan kebijakan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Contoh, membuat undang-undang, menetapkan peraturan pemerintah. Yang kedua, fungsi pelayanan. Pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Contoh, pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan. Yang ketiga, fungsi pembangunan. Pemerintah melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Contoh, pembangunan jalan dan pembangunan sekolah dan rumah sakit. Yang keempat, fungsi pemberdayaan. Pemerintah membantu masyarakat agar mampu berkembang secara mandiri. Contoh, pelatihan kerja dan bantuan UMKM. Selanjutnya D, macam-macam sistem pemerintahan. Secara umum, terdapat beberapa sistem pemerintahan yang digunakan di dunia. Yang pertama, sistem pemerintahan presidensial. Pengertian sistem presidensial adalah sistem pemerintahan yang menetapkan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Ciri-ciri. Yang pertama, presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui badan pemilihan. Yang kedua, presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Yang ketiga, masa jabatan presiden tetap. Yang keempat, presiden tidak dapat membubarkan parlemen. Yang kelima, menteri bertanggung jawab kepada presiden. Kelebihan: pemerintah lebih stabil, presiden memiliki kewenangan yang jelas, tidak mudah terjadi pergantian pemerintahan. Kekurangannya, kekuasaan presiden bisa terlalu besar. Jika terjadi konflik dengan parlemen, kebijakan dapat terhambat. Contoh negara: Indonesia, Amerika Serikat, dan Brazil. Yang kedua, sistem pemerintahan parlementer. Pengertian: sistem parlementer adalah sistem pemerintahan yang menempatkan kabinet atau perdana menteri sebagai pelaksana pemerintahan yang bertanggung jawab kepada parlemen. Ciri-ciri: kepala negara dan kepala pemerintahan dipisahkan. Yang kedua, kepala negara biasanya presiden atau raja. Yang ketiga, kepala pemerintahan adalah perdana menteri. Yang keempat, kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Yang kelima, parlemen dapat menjatuhkan kabinet melalui mosi atau tidak percaya. Kelebihan:
Pengawasan terhadap pemerintah lebih kuat. Pemerintah lebih responsif terhadap aspirasi rakyat. Kekurangan, pemerintah kurang stabil. Sering terjadi pergantian kabinet. Contoh negara Inggris, Jepang, dan Malaysia. 3. Sistem pemerintahan semi presidensial. Sistem semi presidensial adalah sistem yang menggabungkan unsur presidensial dan parlementer. Ciri-ciri: presiden dipilih rakyat, terdapat presiden dan perdana menteri, kekuasaan eksekutif dibagi antara presiden dan perdana menteri. Kelebihan: pembagian kekuasaan lebih seimbang, pengawasan terhadap pemerintah lebih baik. Kekurangan: dapat terjadi konflik kewenangan. Yang kedua, proses pengambilan keputusan lebih rumit. Contoh negara Prancis dan Rusia. Langsung saja kesimpulan, sistem pemerintahan adalah mekanisme yang mengatur cara negara menjalankan kekuasaan. Sistem pemerintahan yang paling dikenal adalah presidensial, parlementer, dan semi presidensial. Indonesia menganut sistem presidensial di mana presiden berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sistem pemerintahan yang baik diperlukan untuk menjaga stabilitas negara, menegakkan hukum, serta mewujudkan kesejahteraan rakyat. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.